Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, pada kesempatan kali ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menganalisis data dengan menggunakan aplikasi SPSS. Pada video sebelumnya kita telah membuat data bangkitan. Nah, dalam data bangkitan itu kita telah membuat data variabel X1, X2 maupun Y. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kita akan menganalisis datanya dengan menggunakan SPSS. Jadi mari perhatikan langkah-langkahnya, jangan di skip teman-teman sekalian, karena kalau di skip maka akan salah nantinya untuk menganalisis data. Jadi jangan di skip. Baiklah, jadi cara yang pertama tentunya teman-teman buka aplikasi Excel, dimana pada Excel ini kita telah membuat variabel X1, variabel X2 maupun Y. Data yang diambil atau yang akan dianalisis dalam SPSS itu ini data jumlah dari keseluruhan variabel X1 ini. Jadi kita copy saja ini data jumlah ini, kita copy, kemudian kita buka aplikasi SPSS. Jadi pastikan teman-teman buka dulu aplikasi SPSS. Jadi pada variabel view ini kita ketikkan di sini variabel X. Kemudian kolom kedua yaitu variabel Y. Kemudian kita atur dulu desimalnya, kita kosongkan saja untuk desimal. Kemudian untuk align ini kita centerkan saja, atur center teman-teman. Kemudian ini kita atur scale saja teman-teman. Kemudian klik data view. Nah, data yang tadi kita copy dari Excel kita taruh dalam variabel X ini. Jadi kita kontrol paste teman-teman. Begitu juga dengan data yang variabel Y teman-teman. Kita buka variabel Y. Nah, jadi bagaimana saya jelaskan tadi bahwa data yang diambil di sini adalah data jumlah keseluruhan dari variabel itu sendiri. Jadi kita ambil saja ini, kemudian kita Ctrl C, kemudian kita ke SPSS, kemudian kita paste di Y. Nah, ketika sudah seperti ini teman-teman, maka kita akan mencari uji normalitas. Nah, langkahnya pertama itu klik analyze, kemudian klik descriptive statistik, kemudian pilih explore, kemudian untuk variabel X dan Y ini kita pindahkan ke kolom dependent list. Kemudian ketik plots, kemudian kita ini deskriptif kita hilangkan centangnya saja, ini plots kita nonkan saja. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK.
Nah, kita tunggu hasilnya teman-teman sekalian. Nah, ini sudah ada hasilnya teman-teman. Jadi ini yang kita lihat, karena kita tadi akan menguji normalitas. Nah, ini tabelnya. Ini tabel uji normalitas teman-teman. Jadi ketentuannya, jika nilai signifikasi ini besar dari 0,05, berarti sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Jadi di sini nilai signifikasinya itu besar dari 0,05. Jadi datanya ini atau sampel ini berasal dari populasi berdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal. Jadi di sini signifikasinya itu besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, oke, untuk selanjutnya kita melakukan ujian kedua, yaitu uji homogenitas. Jadi pada uji homogenitas caranya tetap sama teman-teman, tetapi di sini ketambahan jenis kelamin. Jadi untuk jenis kelamin ini teman-teman bisa kembali ke variable view, kemudian tuliskan pada name ini JK, kemudian type string, bitnya 8, namanya 0. Kemudian untuk values ini teman-teman bisa, untuk value itu artinya nomor, jadi 1 untuk laki-laki, label 1, jadi labelnya laki-laki. Kemudian jika perempuan itu labelnya 2, labelnya perempuan. Gitu teman-teman. Kemudian dia akan otomatis terisi di sini. Jadi uji homogenitas caranya yaitu kita klik analyze, kemudian descriptive, kemudian kita klik explore. Nah, kemudian untuk variabel x dan y itu kita pindahkan ke abundant list. Kemudian untuk JK ini yang tadi kita pindahkan ke factor list. Kemudian kita klik kotak plot, kemudian kita klik normality, hilangkan cetak ini, same unlike kita hilangkan, kemudian factor left together itu non saja. Kemudian ini kita klik contrast format, kemudian kita klik continue, klik OK. Nah, tunggu sebentar teman-teman, hasilnya akan keluar. Jadi hasilnya itu akan tertulis test of homogeneity of variance. Nah, ini teman-teman sudah keluar. Jadi rumusannya yaitu jika variansi pada setiap kelompok sama berarti homogen. Kemudian jika variansi pada setiap kelompok tidak sama berarti tidak homogen. Artinya jika signifikasi ini besar dari 0,05 maka bisa dibilang variansi setiap sampel sama atau homogen. Tetapi sebaliknya, jika nilai signifikasi ini di bawah dari 0,5 maka variansi setiap sampel tidak sama atau tidak homogen. Jadi di sini kita lihat nilai signifikasi di sini untuk variabel x itu 0,331, berarti besar dari 0,05. Jadi
di sini bisa disimpulkan bahwa variasi setiap sampel sama atau homogen. Begitu juga dengan Y. Ini Y itu 0,085, jadi besar dari 0,05. Jadi di sini bisa disimpulkan X dan Y itu memiliki variasi sama atau homogen. Oke, lanjut. Kita lanjut ke uji yang berikut, yaitu uji linearitas. Jadi untuk uji linearitas ini sama, kita masuk ke analyze, kemudian kita klik compare means, kemudian kita klik means. Nah, untuk variabel X itu ke independent list, kemudian untuk variabel Y itu ke dependent list. Kemudian kita klik option. Nah, kita centang ANOVA tabel, kemudian test of linearity. Kemudian kita klik continue. Kemudian untuk jika ini tetap di sini teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, ini teman-teman, ANOVA tabel. Jadi kaidah penetapannya itu jika signifikasi besar dari 0,05 berarti linearitas tidak dipenuhi. Namun jika signifikasi kecil dari 0,05 berarti linearitas dipenuhi. Jadi di sini kita bisa lihat X dan Y itu signifikasinya itu kecil dari 0,05 berarti linearitas dipenuhi. Jadi kesimpulannya seperti itu. Di sini X dan Y itu kecil dari 0,05, bukan besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya jika signifikasi kecil dari 0,05 berarti linearitas dipenuhi. Jadi lanjut uji yang berikut, yaitu uji multikolinearitas. Jadi caranya masuk ke analyze, kemudian kita masuk ke regression, kemudian kita masuk ke linear. Nah, di linear ini untuk variabel Y itu kita masukkan ke dependent. Kemudian untuk variabel X1 dan X2 itu kita masukkan ke independent. Kemudian kita klik statistik. Kita klik saja linearity ya. Untuk model fit kita klik continue, kita klik tunggu hasilnya teman-teman. Nah, kita cari ini tabel koefisien. Jadi interpretasinya teman-teman, jika nilai PIP X1 X2 semuanya mendekati 1 dan nilai toleransi juga mendekati 1, maka dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antar variabel bebas terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Jadi itu interpretasinya teman-teman. Oke, yang berikut kita melakukan uji heterodasitas. Jadi caranya kita klik analyze, regression, kemudian kita klik linear. Untuk variabel Y itu kita masukkan ke dependent,
Kemudian untuk variabel x1 x2 itu ke independen. Kemudian kita klik plot. Reset ini dia masuk ke variabel y. Kemudian untuk separate itu masuk ke variabel x. Jadi perhatikan teman-teman, itu reset dia masuk ke variabel y. Diperhatikan karena kata-katanya ini hampir mirip. Kemudian untuk separate dia masuk ke x. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Hasilnya teman-teman, kita cari scatter plot. Nah, ini teman-teman. Jadi interpretasinya teman-teman, bahwa grafik di atas tampak titik-titik menyebar di atas dan di bawah sumbu Y, maka tidak terjadi pola tertentu. Tapi jika dia tidak menyebar di atas maupun di bawah, maka terjadi pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Selanjutnya kita ujian terakhir, itu uji autokorelasi. Jadi kita masuk ke file SPSS ini, kemudian kita klik analyze, kemudian regression, kemudian kita klik linear, kemudian yang variabel y itu di dependen, kemudian untuk variabel x1 x2 itu independen. Kemudian kita klik statistik, kemudian kita aktifkan Darwin-Watson. Kemudian kita klik continue, dan kita klik OK. Hasilnya kita cari yang model baru. Nah, di sini muncul. Nah, di sini kesimpulannya itu atau interpretasinya itu, jika koefisien Darwin-Watson mendekati 2, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antar variabel bebas tidak terjadi autokorelasi. Jadi di sini kita perhatikan Darwin-Watsonnya, jika dia mendekati 2, dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antar variabel bebas tidak terjadi autokorelasi. Tetapi di sini kita lihat datanya, di sini tidak mendekati 2 teman-teman, di sini hanya mendekati 1. Jadi kesimpulannya terjadi autokorelasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika teman-teman masih banyak yang kurang paham, itu langsung bisa komen di channel ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.